Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI memastikan demo besar-besaran yang akan dilakukan pada hari Senin 11 Maret 2022 di Istana Negara mendatang akan tetap berjalan. Tidak ada yang bisa menyangkal apa karya yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Tidak ada. Dalam semua perdebatan, dalam semua pembicaraan, dalam semua diskusi seminar dimanapun, semua orang termasuk dunia mengakui prestasi kerja Jokowi. PT Kereta Cepat Indonesia China memastikan proses produksi rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai dikerjakan di Shandong, China. Terdiri dari 11 unit kereta elektrik multiple unit atau EMU dan 1 unit comprehensive inspection train atau kereta inspeksi. Kalau Jokowi kalah, yang rugi bukan Jokowi, yang rugi Indonesia, yang rugi rakyat Indonesia. Banyak kemudian orang mau agar Jokowi kalah. Kenapa? Kepentingan mereka terganggu. Sebelumnya, pihak BEMSI sudah melayangkan surat pemberitahuan yang dikirim dan telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya pada hari Jumat 8 Maret 2022. Jadi mahasiswa itu harus cerdas, harus punya sikap dan pendirian yang jelas. Jangan mau diombang-ambing oleh mereka yang punya kepentingan. Kalian nggak dapat apa-apa kalau cuma jadi follower, cuma jadi peserta untuk menuhin kuota, cuma jadi alat buat mereka yang dapat amplop. Kalau kita berdebat dengan pihak sebelah sana, saya capek. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyampaikan program apapun. Nggak ada. Kalau saya tanya, mereka cuma bilang Jokowi begini, Jokowi begitu. Seluruh rangkaian kereta ditargetkan akan tiba di Indonesia pada semester 2 2022. EMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti gempa bumi, banjir, hingga serangan objek asing. Kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan. Kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing dengan negara-negara lain. Tagar Goodbye Jokowi trending di Twitter. Mahasiswa rencanakan aksi turunkan Jokowi tanggal 11 April 2022 dan mahasiswa pun jadi trending topik. Tagar Goodbye Jokowi yang trending di Twitter diikuti oleh mahasiswa yang jadi trending topik di Twitter. Hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, pada Rabu 6 April 2022, tagar Goodbye Jokowi masuk trending 5, sedangkan mahasiswa jadi trending topik pertama hingga mencapai 36,2 ribu tweet. Terkait tagar Goodbye Jokowi, beragam tweet netizen ada yang meminta Jokowi mundur, ada yang sebut Jokowi goblok, dan ada juga yang minta Jokowi 3 periode. Tidak ada presiden yang sanggup membangun 4.000 km jalan selain Jokowi. Tidak ada presiden yang mampu membangun 66.000 km jalan desa dalam 4 tahun selain Jokowi. Tidak ada presiden yang mampu membagikan 9.500.000 sertifikat gratis untuk rakyat selain Jokowi. Selain itu, netizen juga menyinggung Jokowi yang tidak menepati janji hingga harus tahu diri. Ada pula yang menyebut bahwa yang bisa ganti presiden itu rakyat. 11 April jangan sampai Paduka lihat bebek lagi. Di tengah ramainya isu aksi melengsarkan Jokowi, sebuah proyek kereta cepat gagasan Jokowi yang diklaim banyak kalangan bakal mangkrak ternyata telah selesai dikerjakan. Seperti diberitakan, PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memastikan proses produksi rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai dikerjakan di Shandong, China. Berupa kereta cepat elektrik multiple unit atau EMU sebanyak 11 unit dan comprehensive inspection train atau CIT. Kereta cepat inspection sejumlah 1 unit. Direktur Utama PT KCIC Dwiana Slamet Riyadi mengatakan seluruh EMU dan CIT telah selesai diproduksi menyongsong persiapan uji coba kereta cepat pada November 2022 mendatang.
Rangkaian EMU dan CIT ditargetkan bakal sampai di Indonesia pada semester 2 2022. Sekarang sedang memasuki tahap static commissioning dan dynamic test, ujar Dwiana pada Jumat 9 April 2022. EMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya, seperti bencana gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. Seperti rancangan konstruksinya, baik rangkaian EMU maupun CIT juga didesain sesuai dengan kondisi geologis di Pulau Jawa. Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring, sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi, jelasnya. Sistem keamanan yang terpasang dalam rangkaian EMU akan ditopang oleh berbagai instrumen keamanan, seperti Disruption Monitoring Center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang tras kereta, dan Disaster Monitoring Terminal di Tegaluar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan. Selain itu, terdapat juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung di command center kereta cepat untuk mengirim informasi visual. Operasional kereta cepat ditopang dengan teknologi CTSC3-GSM, network dan fiber optik yang sudah terbukti secara global terkait keselamatan perkereta apian, khususnya kereta cepat. Kemudian terdapat pula internal dan external lighting protection system pada konstruksi kereta. Sistem keamanan kereta cepat tidak hanya terpasang pada rangkaian EMU, tetapi juga mulai dari Tegaluar dan di sepanjang tras kereta. Kami sudah siapkan berbagai sistem keamanan tingkat tinggi agar kereta cepat dapat melesat dengan baik dan optimal, imbuh Dwiana. Dengan kecepatan operasional yang mencapai 350 km per jam, rangkaian EMU juga memiliki kemampuan untuk meminimalisasi getaran dan kebisingan, baik yang berasal dari akselerasi kereta maupun yang bersumber dari luar, sehingga penumpang bisa merasakan pengalaman bepergian dengan kenyamanan tinggi. Kendati mengusung teknologi modern, EMU kereta cepat juga tetap memiliki muatan lokal dengan bentuk yang terinspirasi dari komodo sebagai hewan endemik Indonesia. Interiornya pun dilengkapi motif batik Megamendung, hingga ada perpaduan modern tradisional di dalamnya. Di dalam rangkaian EMU ini terdapat beberapa kelas yang bisa dipilih penumpang, diantaranya VIP class, first class, hingga second class. Sementara untuk CIT kereta cepat, Dwiana menjelaskan rangkaian kereta ini dirancang untuk kebutuhan uji coba dan perawatan. Kereta inspeksi ini sudah memiliki kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan inspeksi sesuai dengan kondisi geologis di sepanjang tras KCJB. CIT juga dirancang agar dapat mendeteksi kondisi lintasan, pengukuran listrik aliran atau overhead contact system atau OCS. Selain itu, pengujian dan pemeriksaan jaringan komunikasi, sistem sinyal, serta dinamika dan integrasi rel atau roda dalam kecepatan tinggi hingga 350 km per jam. Kereta inspeksi ini pun dilengkapi sistem yang dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisa data terkait kondisi lintasan yang dilaluinya secara otomatis, real time, serta menyeluruh. Menurut Dwiana, kemampuan yang dimiliki CIT tersebut sangat dibutuhkan di industri kereta cepat agar proses pemeliharaan infrastruktur dapat berjalan optimal dan efisien. Di samping teknologi yang sama canggihnya dengan EMU, CIT punya kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan uji coba dan maintenance. Teknologinya sudah tertanam untuk melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kehadiran CIT kereta cepat ini sangat penting untuk operasional dan keselamatan kereta cepat, pungkasnya.